Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cak Pras di sini. Halo guys, kali ini aku akan mencari ya guys. Ini di hutan banget. Kebetulan bapakku itu lagi benerin jalan ya, karena ini akses jalannya ini mau ke hutan dan bapakku kan juga kerja di hutan guys, memelihara pisang, ada pisangnya perusahaan gitu. Jadi ini jalannya mau ke hutan sana itu berbatu, jadi bapakku itu jadi yang benahin sendiri. Soalnya teman-temannya dan orang-orang lain itu nggak peduli jalannya kayak gitu, tetap dilewatin. Tapi bapak saya itu ini ya baik hatinya, jadi mau ini membenahin jalan-jalan yang seperti ini guys. Yaps, mumpung aku bersama bapakku nemenin, ini sore banget guys, aku akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, terutama bagi peternak lebah guys. Ini yang jarang ini ya aku berikan informasi kepada teman-teman semua tentang ternak harapan. Salah satu satwa harapan ialah lebah madu guys. Lebah madu, kelinci, ulat sutra dan lain-lain itu masuk dalam satwa atau ternak harapan atau aneka ternak, sehingga bisa kita manfaatkan dalam penyediaan kebutuhan pangan maupun obat dan farmausetika yang lain, ataupun sebagai peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan guys. Yaps, kali ini aku akan mereview ini guys. Kalian tahu apa ini? Yaps, ini adalah bunga apa ya? Air mata pengantin guys ya. Kalau nggak salah ya di sini nih namanya bunga apa? Rambatan kalau di sini, tapi ini adalah bunga air mata pengantin. Nggak tahu ya di mana tempat kalian, mungkin penyebutan daerah itu bisa masing-masing. Jadi bunga air mata pengantin ini kayak gitu guys. Semua ini bunga air mata pengantin semua nih. Nih. Tapi ini masih mau menjelang musim berbunga. Udah berbunga tapi belum banyak banget guys. Yang di sini ini biasanya itu banyak banget pol, karena dia itu rambatnya itu sampai ke ini, sampai ke pohon-pohon. Ini semuanya full bunga air mata pengantin. Ini hidupnya gampang banget guys, bahkan di bawah-bawah kayak gini ini bisa. Dan ini biasanya digunakan untuk lebah trigona guys. Lebah trigona, apa itu lebah trigona Cak Pras? Yaps, lebah trigona adalah lebah tanpa sengat atau stingless bee, atau kalau di Jawa disebut klanceng, atau kalau di Sumatera mungkin disebut lebah ini ya. Lebah apa itu kalau di Sumatera ya? Mungkin kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Lebah tanpa sengat, pokoknya kalau di Jawa itu klanceng, atau ini tuh bisa digunakan sebagai sumber pakan dari klanceng itu sendiri guys. Karena pada bunga ini, khususnya bunga air mata pengantin ini, nggak tahu ya ini asal usulnya di mana ya guys ya, air mata pengantin itu kenapa ya, karena menggantung-gantung dan indah mungkin ya. Tapi mungkin indahnya karena bahagia guys, karena air mata pengantin. Masa iya pengantin ini apa namanya sedih, nggak tahu kalau dijodohkan ya guys ya. Oke guys, kita kembali ke sini. Ini adalah makanan favorit dari lebah madu, stingless bee atau lebah kelulut. Yaps guys, aku baru ingat, lebah kelulut salah satu adalah lebah di Indonesia yang banyak dibudidayakan masyarakat untuk diambil apanya, tahu nggak sih apanya? Yaps, propolisnya guys. Propolis ataupun madu bisa fungsi ya guys, sebagai penghasil madu dan juga penghasil propolis. Jadi seperti itu. Tapi kebanyakan stingless bee atau lebah kelulut itu makannya itu menghasilkan atau makannya ya. Nah, ini aku akan menjelaskan makanan dulu ya. Makanan lebah kelanceng itu sendiri biasanya adalah nektar dari bunga-bunga seperti ini, dan juga getah pohon, maupun juga eksekudat tanaman dari kuncup-kuncup bunga ataupun embun atau honeydew namanya ya guys ya. Embun untuk embun manis itu namanya ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan ini lebah madu Trigona SP yang aku jelaskan ini lebah kelanceng ini suka biasanya makan di mencari pakan di sini guys. Ini bisa juga sebagai teman-teman untuk memanajerial, karena lebah Trigona SP itu jangkauannya itu tidak sejauh lebah apis ya.
Apis itu golongannya Apis mellifera, terus apis cerana, seperti itu ya guys. Ini ada beberapa serangga juga yang makan ini, mungkin aku nggak tahu ini jenisnya apa, karena dia banyak benang sarinya guys. Kalau yang mekrok kayak gini, mekrok apa sih Cak Pras? Mekrok itu ya, mekrok itu artinya mekar kalau di sini, sorry ya guys ya, karena aku ini orang Jawa dan itu medok banget, dan harap maklum ya guys ya, kita belajar bersama. Tapi kita aku beranu terus untuk beranu ya. Aku akan berusaha terus untuk memberikan informasi kepada kalian semua untuk eksplorasi ternak maupun informasi-informasi mengenai pakan ternak dan lain sebagainya. Salah satunya adalah lebah madu ini guys. Lihat guys, ini betapa banyaknya sampai ke atas itu. Ini semakin ke atas bunganya, kelopaknya semakin besar guys. Ini bunga air mata pengantin. Bunga air mata pengantin ini guys digunakan untuk sebagai pakan kelanceng atau pakan lebah trigona. Bisa kalian tanam, yap, bisa kalian tanam di sekitar ladang ataupun tempat rumah, atau apa itu namanya ya, bihouse-nya si lebah kelanceng itu, sehingga dia tidak jauh-jauh untuk mencari pakannya. Salah satu pakannya yang pertama adalah sumber serbuk sari. Sumber serbuk sari ini biasanya dari kayak gini guys, yang kuning-kuning itu loh guys. Loh guys, loh kuning-kuning itu loh. Loh. Itu untuk sumber protein ya guys ya. Kalau nektarnya adalah sebagai sumber energi bagi lebah madu. Yuk kita akan mengulas bagaimana bentuk fisik dari bunga air mata pengantin itu. Yaps, seperti ini daunnya guys. Ini kebetulan yang ada di tanah dan itu sudah rontok. Tuh bagus sekali nggak sih? Ini banyak juga serangga selain lebah madu mengambil nektar maupun tepung sarinya sebagai sumber makanannya. Nih kayak gini. Ini serbuk sarinya biasanya diambil sebagai disimpan dalam lebah sebagai bee pollen namanya. Oh wow, secantik ini ya guys ya, ternyata secantik ini guys, secantik ini bunga air mata pengantin. Jadi kenapa sini senangnya itu lebah trigona daripada lebah apis? Karena apa guys, sebenarnya apis juga mau juga, tapi ini adalah bunganya kecil-kecil, menggantung kecil-kecil seperti ini tidak menggantung ya guys, karena ini udah banyak di tanah. Kalau misalkan di atas sana kayak gini, menggantung seperti ini, sehingga kenapa lebah trigona? Karena lebah trigona itu kecil guys, bisa masuk ke dalamnya sini untuk mengambil polennya, kemudian diambil dalam polen basketnya dia, kemudian dijadikan dia sebagai sumber protein di sarang untuk persediaan pakan. Salah satu kelebihan dari bunga ini adalah bunganya yang cepat berkembang deh guys, merambat sampai sana loh, tahu nggak sih? Itu masih bunga air mata pengantin. Dan juga ini tidak usah, kalau sudah menanam ya banyak ya, nggak usah ini ya, perawatannya nggak usah terlalu sulit, karena ini bisa kayak liar. Ini liar banget guys. Ini masih mau berbunga kuncup juga. Yap, seperti ini banyak sekali, dan itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua sebagai sumber pakan lebah madu. Khususnya lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat atau lebah kelulut, seperti itu guys. Apa Cak Pras ini fungsinya lebah kelulut? Ya, seperti yang tadi saya bilang, lebah kelulut adalah salah satu lebah yang menghasilkan propolis guys. Kita tahu sendiri bahwasannya propolis merupakan salah satu obat biasanya disediaan ya, atau farmasi, atau terbuat dari ini ya, propolis lebah yang diekstrak kemudian dijadikan sebagai obat. Karena apa? Dia sebagai memiliki antibakteri yang sangat tinggi atau antimikroba yang sangat tinggi. Karena apa guys? Karena ini lebah tanpa sengat itu mengambil dari eksekuda tanaman, getah pohon maupun benang sari ataupun nektar bunga seperti ini yang kayak akan flavonoid. Lah, sifat flavonoid ataupun fenol yang ada dalam tumbuhan tersebut bisa digunakan sebagai antibakteri atau antimikroba, sehingga biasanya propolis digunakan sebagai untuk penyakit-penyakit infeksi. Jadi seperti itu guys ya. Jadi sekecil itu hewannya, tapi sangat bermanfaat bagi kita semua.
Yo guys, seperti itu. Kalian tahu ini aku zoom guys. Ini loh, masih bunga air mata pengantin. Oke guys ya, mulai dari sini kita mulai juga menginformasikan kepada teman-teman semua bahwasannya ada juga banyak ternak atau satwa harapan yang harusnya kita eksplorasi untuk sumber penghasilan kita. Tentunya kalau madu menghasilkan madu dan juga trigona menghasilkan propolis. Kalau apis banyak menghasilkan madu guys. Nanti kita akan membahas jenis-jenis lebah ya guys ya. Tentunya bersama Cak Pras di sini. Lebah ya, kambing ya, apapun. Nanti teman-teman juga bisa request di sini. Aku mau membahas apa? Kelinci kah, lebah kah, atau yang lain. Oke guys, terima kasih untuk sore hari ini karena aku juga mau pulang guys. Tuh bapak saya udah selesai membenahi jalannya dan nih aku kasih bonus ke kalian semua. Ini bunga air mata pengantinnya sudah banyak sekali sampai ke atas sana. Tentunya ini juga campur ya guys, tidak hanya single plant tapi ini multiflora yang ada di sini dan juga bisa bunga-bunga yang lain bisa dimanfaatkan untuk lebah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.